Banyuwangi adalah sebuah nama kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, yang langsung berbatasan dengan Selat Bali. Legenda kota ini tak lepas dari sejarah dan asal-usul kata Banyuwangi, yang tak lepas dari legenda Putri Sri Tanjung. Pada zaman dahulu kala, di wilayah ujung timur Pulau Jawa, terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja. Raja tersebut bernama Prabu Sulah Kromo. Dalam memerintah kerajaan, ia dibantu oleh seorang patih yang bernama Patih Sidopekso. Patih Sidopekso adalah seorang patih yang sangat tampan, bijaksana, dan gagah berani. Patih Sidopekso memiliki seorang istri yang sangat cantik yang bernama Sri Tanjung. Para Sri Tanjung sangat elok, halus tutur bahasanya, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Kecantikan Sri Tanjung yang begitu mempesona tak lepas dari pandangan sang raja, yaitu Prabu Sulah Kromo. Sudah lama sebenarnya Prabu Sulah Kromo menaruh hati pada istri sang patih, namun ia masih mencari cara untuk mendapatkannya. Karena bagaimanapun, ia tidak ingin secara terang-terangan untuk mengambil Sri Tanjung dari Patih Sidopekso. Hingga suatu saat sang Prabu menemukan cara untuk menjauhkan Patih Sidopekso dari sang istri untuk sementara waktu. Pada suatu hari, sang Prabu menemukan cara untuk menjauhkan Patih Sidopekso dari Sri Tanjung. Ia memerintahkan kepada Patih Sidopekso untuk mengemban tugas yang sebenarnya mustahil untuk dilaksanakan oleh siapapun, dan dengan waktu yang cukup lama untuk meninggalkan kerajaan. Bahkan sebenarnya Sri Tanjung pun sudah mengingatkan agar Patih Sidopekso tidak berangkat untuk menjalankan perintah tersebut. Namun bagi Patih Sidopekso, tanggung jawab sebagai seorang patih yang sangat patuh pada perintah sang raja membuatnya untuk tetap berangkat. Hingga hari di mana Patih Sidopekso berangkat menjalankan tugasnya pun tiba. Ia berangkat meninggalkan kerajaan dengan gagah berani. Sepeninggal Patih Sidopekso menjalankan tugasnya, Sri Tanjung sering duduk menyendiri di taman kerajaan. Hal ini dijadikan kesempatan oleh Prabu Sulah Kromo untuk mendekati Sri Tanjung. Prabu Sulah Kromo pun mulai mendekati Sri Tanjung dengan segala tipu daya, mencoba mendekati Sri Tanjung. Hingga suatu hari secara terang-terangan Prabu Sulah Kromo merayu Sri Tanjung dan memintanya untuk meninggalkan Patih Sidopekso. Dengan tegas Sri Tanjung pun menolak permintaan dari Prabu Sulah Kromo karena ia sangat mencintai Patih Sidopekso. Sekembalinya Patih Sidopekso dari tugas yang diberikan oleh sang Prabu, ia pun disambut dengan perayaan di kerajaan. Namun setelah penyambutannya usai, Prabu Sulah Kromo pun mengajak berbicara sang patih secara empat mata. Ia memberitahukan bahwa istrinya Sri Tanjung telah berbuat yang tidak sopan kepada sang Prabu. Sang Prabu memfitnah Sri Tanjung telah merayunya dan ingin menjadi permasyuri kerajaan. Sontak saja sang patih kaget mendengar apa yang dikatakan oleh sang Prabu. Badannya gemetar sambil menahan amarah yang disertai rasa malu. Setelah pembicaraannya dengan sang Prabu, Patih Sidopekso pun bergegas pergi untuk menemui istrinya, yaitu Sri Tanjung. Dengan amarah yang meluap-luap, ia menghampiri istrinya di kamarnya. Betapa malu dan sakit perasaannya, ia pun tak mampu mengendalikan kemarahannya. Sesampainya di kamar, ia langsung meluapkan kemarahannya dengan memukul benda di kamar dan lalu membantingnya. Ia langsung menyampaikan kepada istrinya Sri Tanjung tentang apa yang telah diungkapkan oleh sang Prabu. Terkaget mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya tentang fitnah sang Prabu. Sri Tanjung pun berusaha menjelaskan kepada suaminya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sri Tanjung menegaskan bahwa justru sang Prabu lah yang telah merayu dirinya saat ia pergi menjalankan tugas keluar istana. Namun semua sia-sia. Patih Sidopekso sudah terlanjur kecewa dan sakit hati. Semua penjelasan Sri Tanjung tidak bisa lagi diterima oleh Patih Sidopekso. Pikirannya kalut, sudah tak bisa lagi membedakan siapa dan yang mana yang benar. Setelah perdebatan itu, Patih Sidopekso membawa Sri Tanjung ke tepi telaga.
Dalam perjalanan, Sri Tanjung hanya bisa menangis meratapi apa yang telah menimpanya. Suami yang begitu dicintainya pun tak percaya pada penjelasannya. Begitu pula Pati Sidopekso. Dalam perjalanan itu, ia hanya bisa menahan tangis, yang ada hanya kemarahan dan sakit hati kepada sang istri yang dicintai. Sri Tanjung pun sadar Pati Sidopekso membawanya ke telaga untuk mengakhiri kisah cinta mereka, yang konon pada masa lalu di tepi telaga itulah kisah cinta mereka berawal. Sekaligus tempat pertemuan pertama mereka. Sesampainya di tepi telaga, Pati Sidopekso tetap tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya mampu menatap istrinya Sri Tanjung dengan kemelut yang ada dalam benak dan pikirannya. Hatinya begitu sakit akan pengkhianatan Sri Tanjung kepadanya. Begitu pula Sri Tanjung, ia hanya bisa menangis, meratap, memohon kepada sang Pati untuk sekali lagi berpikir dengan jernih dan percaya pada penjelasannya. Tapi semua percuma, Pati Sidopekso sudah di puncak kemarahannya dan tak bisa berpikir dengan jernih. Lalu secara tiba-tiba Pati Sidopekso menarik senjatanya dari bagian belakang tubuhnya dan langsung mengarahkannya kepada Sri Tanjung. Sri Tanjung yang melihat itu sontak kaget dan ketakutan. Ia berusaha sekali lagi menjelaskan tentang kebenarannya, namun tetap tak dihiraukan oleh sang Pati. Melihat sang Pati yang sudah kalap, Sri Tanjung pun berkata kepadanya, "Jangan kau kotori tanganmu hanya untuk membunuhku. Biarkan aku sendiri yang akan mengakhiri hidupku. Aku tetap mencintaimu sampai kapanpun. Dan bila nanti setelah aku mati, air yang ada di telaga ini berbau harum, berarti aku tidak bersalah. Dan semua yang kukatakan adalah kebenaran. Namun bila nanti setelah aku mati, bau dari telaga ini tercium busuk, berarti akulah yang memang bersalah." Sambil menahan tangisnya, ia pun mengucap kalimat selamat tinggal dan langsung meloncat menyeburkan diri di telaga itu. Betapa pilu hati Pati Sidopekso melihat istri yang dicintainya melompat ke telaga, namun hatinya masih belum bisa percaya sepenuhnya pada ucapan Sri Tanjung. Lututnya yang lemas pun jatuh ke tanah sambil menangis, dan secara tiba-tiba ia mencium aroma wangi yang teramat sangat dari arah telaga, tepatnya dari arah jatuhnya Sri Tanjung. Ia pun menangis keras dan tersadar akan ucapan Sri Tanjung. Jika air yang ada di telaga ini berbau harum setelah kematiannya, berarti yang diungkapkannya adalah kebenaran. Pati Sidopekso hanya bisa meratap menyesali perbuatannya. Betapa bodohnya ia tak bisa mempercayai istrinya sendiri yang begitu ia cintai. Semenjak kejadian itu, konon wilayah tersebut dikenal dengan nama Banyuwangi. Banyu yang artinya air dan wangi yang berarti harum. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa fitnah benar-benar lebih kejam daripada pembunuhan. Perkataan tanpa dasar kebenaran, serta tujuan tanpa bukti akan mampu menghancurkan hidup seseorang, serta membuat kita jauh dari kata kebenaran. Selalu percaya pada orang-orang yang kita sayang dengan tetap memberikan waktu untuk berpikir terlebih dahulu dalam bertindak, serta menghindari tindakan-tindakan yang dilakukan ketika emosi dan kalut dapat mengurangi resiko yang kelak tidak kita inginkan. Berusaha berpikir dengan dingin dan mencari fakta serta kebenaran terlebih dahulu sebelum bertindak. Bersyukurlah pada apa yang kita miliki dan jangan pernah iri pada apa yang bukan menjadi milik kita, serta mendahulukan pemikiran positif dan berlapang dada dalam setiap permasalahan hidup. Terima kasih sudah klik video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.